Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazratul Lahiroh dari kelas PGMIB dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi desain pembelajaran dan kriterianya. Nama saya Laili Fitri Andini dengan NIM 19140070. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, dan teori belajar Gestalt. Nama saya Adika Prasestia Atmaja Putri. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar konstruktivisme, teori belajar humanisme, teori belajar Gestalt. Yang pertama adalah desain pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan rancangan yang berisi rangkaian prosedur yang sistematis yang berisi proses pembelajaran mulai dari awal hingga akhir dengan memadukan atau menggabungkan teori, model, serta media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran sehingga dapat menghasilkan perangkat pembelajaran. Kemudian definisi desain pembelajaran menurut beberapa tokoh. Yang pertama adalah menurut Reglut. Ia berpendapat bahwa desain pembelajaran merupakan kisi-kisi dari teori pembelajaran dan belajar untuk melengkapi proses belajar seseorang. Kemudian yang kedua, menurut Rothwell dan Kazanas, mereka berpendapat bahwa desain pembelajaran berkaitan dengan peningkatan kualitas kerja seseorang dan pengaruhnya terhadap organisasi. Yang ketiga adalah Gagner. Ia berpendapat bahwa desain pembelajaran merupakan usaha untuk menolong proses pembelajaran seseorang, di mana proses pembelajaran tersebut memerlukan urutan dan waktu yang cukup panjang. Yang keempat adalah Dick and Carey. Mereka berpendapat bahwa desain pembelajaran mencakup seluruh proses yang dilakukan pada pendekatan sistem yang terdiri dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, serta evaluasi. Dari beberapa definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa desain pembelajaran merupakan metode kerja yang digunakan dalam proses pembelajaran agar nantinya proses pembelajaran berjalan dengan tepat dan pastinya memperoleh produk yang tepat juga. Pada pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang kriteria desain pembelajaran. Yang pertama, desain pembelajaran berpusat pada siswa. Penerapan pendekatan pembelajaran yang berfokus terhadap peserta didik secara benar akan membawa efek terhadap meningkatnya motivasi belajar, semakin menguatkan daya pemahaman, semakin mendalami makna terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajari, serta semakin positif sikap dan sifat peserta didik kepada pelajaran yang telah dijelaskan oleh gurunya. Yang kedua, desain pembelajaran berpusat pada tujuan. Semestinya tujuan menjadi fondasi utama, terlebih pada pengembangan materi, strategi, desain pembelajaran, media, serta pada evaluasi. Desain pembelajaran yang tidak merealisasikan tujuan sebagai pokok pengembangan bisa memunculkan kegiatan pembelajaran yang tidak sistematis, cenderung parsial, serta tidak utuh. Yang ketiga, desain pembelajaran terpusat terhadap peningkatan maupun rekondisi performa peserta didik. Desain patut diarahkan terhadap usaha memperbarui yang bermakna suatu kegiatan untuk memajukan kualitas, nilai maupun fungsi. Memperbaiki maknanya harus mampu menciptakan sebuah menjadi kredibel, mampu dipercaya untuk mempromosikan faedah yang berlaku secara umum. Memperbarui berarti mempersiapkan cara-cara yang jauh lebih unggul dari yang biasa untuk mencapai tujuan yang layak. Yang keempat adalah desain pembelajaran mengarahkan hasil pembelajaran yang bisa diurut melalui proses yang valid serta bisa dipercaya. Memajukan perangkat pengukuran hasil belajar yang real serta mampu dipercaya pastinya menjadi harapan para pendidik. Namun terkadang terjadi pengukuran yang kurang tepat karena tidak melibatkan bagian-bagian yang diukur atau mampu memajukan perangkat yang tepat dengan objek yang diukur. Apabila perangkat yang ingin dimajukan seperti tes multiple choice dan tes esai atau menjodohkan, maka sasaran kinerja yang diukur
tidak valid, melainkan aspek yang diukur merupakan wawasan belajar dan pemahaman materi pembelajaran. Maka tes seperti pre-test dan post-test adalah perangkat yang cocok apabila bisa dimajukan. Yang kelima adalah desain pembelajaran bersifat empiris, berulang, serta bisa dikoreksi sendiri. Data dianggap sebagai jantungnya desain pembelajaran. Pengumpulan data dilakukan mulai analisis pertama hingga tahap implementasi. Contohnya, selama tahap analisis data bisa dijadikan satu, sehingga bisa dijadikan perbandingan hal apa saja yang sudah dimengerti oleh para peserta didik. Bimbingan serta umpan balik dari ahli mata pelajaran menyimpulkan kebenaran serta relevansi keterampilan serta pengetahuan itu diajarkan terhadap peserta didik. Yang keenam, desain pembelajaran merupakan upaya tim. Peran serta orang lain dalam satu tim sangat dibutuhkan. Hal itu dikarenakan karena pada dasarnya proyek desain pembelajaran merupakan kegiatan bersama dalam upaya menciptakan suasana produk yang lebih baik. Teori-teori pembelajaran dalam desain pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru sebagai pengembang media pembelajaran sebaiknya tahu berbagai macam strategi pembelajaran agar siswa bisa memahami materi yang disampaikan dengan mudah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori-teori belajar pada desain pembelajaran. Teori belajar behaviorisme. Pada teori ini mengutamakan perubahan tingkah laku peserta didik diakibatkan adanya stimulus dan respon. Contohnya, ketika guru memberikan sebuah kasus kepada peserta didik, guru telah memberikan stimulus. Dan ketika peserta didik mendengar dan berpikir apa yang sudah dijelaskan oleh guru, artinya peserta didik sudah merespon stimulus yang diberikan. Pendidik yang menganut pandangan ini beranggapan tingkah laku peserta didik merupakan reaksi terhadap lingkungan dan perubahan tingkah laku merupakan hasil dari belajar. Pada teori ini ada beberapa hukum-hukum belajar. Yang pertama, menurut Theory of Training yang bereksperimen kepada kucing dan menghasilkan hukum-hukum belajar, antara lain Law of Effect, Law of Freshness, dan Law of Exercise. Law of Effect adalah respon yang berefek dan menghasilkan stimulus yang kuat. Sebaliknya, jika respon tidak berefek, maka stimulusnya semakin melemah. Law of Exercise adalah respon semakin kuat jika terus dilatih dan dilatih secara teratur. Dan selanjutnya adalah menurut B.F. Skinner. Skinner melakukan eksperimen kepada tikus dan burung merpati dan menghasilkan hukum-hukum belajar antara lain Law of Operant Condition. Kekuatan perilaku akan semakin kuat atau meningkat jika perilaku tersebut diiringi dengan stimulus penguat. Selanjutnya adalah Law of Operant Extinction. Kekuatan perilaku akan menurun atau bahkan musnah jika timbul perilaku operan yang diperkuat melalui kondisi tidak didampingi dengan stimulus penguat. Yang selanjutnya adalah menurut Albert Bandura. Albert Bandura beranggapan bahwa perilaku merupakan refleksi otomatis dari stimulus, tetapi bisa juga hasil dari suatu respon interaksi antara lingkungan dan model kognitif individu itu sendiri. Yang kedua adalah teori belajar kognitivisme. Teori ini berbeda dengan teori belajar behaviorisme. Pada teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajar. Dan pada teori ini juga pengetahuan sebelumnya dari peserta didik sangatlah menentukan hasil belajar. Perkembangan kognitif menurut Piaget dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tahap sensori motor, yaitu pada anak berusia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, menurut Piaget, anak hanya bisa menggerakkan sensorinya seperti melihat, mendengar, gerakan tubuh, atau sensorik.
Maksudnya adalah anak siswa ini bisa mengerti melalui gerakan yang bisa dirasakan oleh inderanya sendiri. Yang kedua adalah tahap praoperasional yang terjadi pada anak berusia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak sudah bisa memahami bahasa dan anak akan mudah menerima apa yang dilihat dan didengar, tapi belum bisa memahami arti atau makna. Yang ketiga adalah tahap operasional yang terjadi pada anak berusia 7 tahun sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak menggunakan pemikiran logis untuk memecahkan suatu masalah dan juga bisa membedakan hal yang sama tetapi dengan kondisi yang berbeda. Yang terakhir adalah tahap operasional formal yang terjadi pada anak usia 11 tahun sampai ke atas. Pada tahap ini, anak sudah mencapai puncak perkembangan, sudah bisa memprediksi, dan anak juga sudah bisa mengamati bahasa yang ada di lingkungan sekitarnya. Setelah dia mengamati, maka dia akan mempraktekannya dengan berdialog dengan bahasa yang sudah diamatinya tersebut. Yang kedua adalah menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, budaya memiliki peranan penting dalam tumbuh kembang. Setiap orang yang berkembang dilatar belakangi dengan kebudayaan di sekitarnya maupun dalam keluarga. Yang selanjutnya menurut Robert Gagne. Menurut Gagne, belajar dianggap sebagai proses pengolahan informasi yang ada pada otak manusia. Dan proses pengolahan otak manusia dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah alat indera atau reseptor, yaitu menyerap rangsangan melalui lingkungan dan merubahnya menjadi rangsangan neural. Yang kedua adalah penampungan kesan-kesan sensori atau sensory register, yaitu termasuk dalam saraf pusat, fungsinya untuk beradaptasi dengan tayangan sensorik dan membuat pilihan. Yang ketiga adalah memori jangka pendek yang berisi hasil pengolahan perseptual dan menyimpannya informasi tertentu untuk menguatkan makna. Memori jangka pendek disebut juga informasi memori kerja. Yang keempat adalah memori jangka panjang atau long term memory, berisikan hasil pengolahan ingatan jangka pendek dan informasi tersimpan sangat lama. Umur pemakaiannya juga sangat panjang, bisa dipakai kapan saja. Yang kelima adalah pencipta respon atau respon generator, menampung informasi yang disampaikan dalam ingatan jangka panjang dan mengubahnya menjadi sebuah reaksi jawaban. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar yang menekankan pada proses membangun ataupun menyusun pengetahuan baru di dalam struktur kognitif peserta didik, yang mana hal tersebut berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki oleh peserta didik. Dalam teori ini, pembelajaran terfokus pada peserta didik. Peserta didik dituntut untuk lebih aktif, inovatif, serta bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Nah, guru di sini tidak mentransferkan sendiri pengetahuannya, melainkan ia membantu peserta didik untuk membangun atau membentuk pengetahuan dari peserta didik itu sendiri. Namun, guru juga memiliki kewajiban untuk mengetahui cara pandang siswa serta gaya belajarnya. Adapun pandangan menurut para tokoh mengenai teori belajar konstruktivisme. Yang pertama adalah menurut Vygotsky, yang kedua adalah menurut Piaget. Yang pertama, teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky. Vygotsky di sini menekankan pentingnya memanfaatkan lingkungan dalam proses pembelajaran. Menurutnya, proses pembelajaran akan lebih efisien serta efektif apabila anak atau peserta didik secara kooperatif dengan anak-anak lainnya dalam suasana lingkungan yang mendukung serta adanya bimbingan dari seseorang yang lebih mampu. Nah, dalam hal ini Vygotsky menjelaskan ada 4 prinsip dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran sosial. Yang kedua,
zona of proximal development. Yang ketiga, masa magang kognitif. Yang keempat, scaffolding. Teori belajar konstruktivisme menurut Piaget. Piaget menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme ini ada pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Nah, peran guru di sini ialah sebagai fasilitator atau moderator. Nah, pandangan tentang anak dari kegiatan konstruktivisme ini lebih mutakhir yang dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget. Nah, menurut Piaget, proses mengkonstruksi mengenai pengetahuan ialah ada 4 proses, yakni yang pertama skemata, yang kedua asimilasi, yang ketiga akomodasi, yang keempat keseimbangan. Yang kedua, teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme merupakan teori belajar yang memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia, yang mana proses belajar dianggap berhasil apabila peserta didik mampu memahami lingkungannya serta dirinya sendiri. Teori belajar humanisme ini lebih mengedepankan pada sisi humanis manusia dan tidak menuntut jangka waktu peserta didik untuk mencapai pemahaman yang diinginkan, akan tetapi lebih menekankan pada isi atau materi yang dipelajari agar membentuk manusia yang seutuhnya. Adapun menurut pandangan beberapa tokoh mengenai teori belajar humanisme, yang pertama adalah menurut Abraham Maslow, yang kedua adalah menurut Rogers, yang ketiga menurut Arthur Combs. Yang pertama adalah teori belajar humanisme menurut Maslow. Maslow mengemukakan bahwasannya individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarki atau urutan tingkatan. Bila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan pertama, barulah ia dapat menginginkan kebutuhan yang terletak di atasnya dan seterusnya. Yang kedua, Maslow berfokus pada individu secara keseluruhan dan bukan hanya satu aspek individu saja. Nah, adapun teori hierarki kebutuhan menurut Maslow, yakni yang pertama yang ada paling di tingkatan bawah ialah kebutuhan fisiologis. Yang di atasnya lagi ada kebutuhan rasa aman, yang di atasnya lagi kebutuhan akan memiliki atau kasih sayang, yang di atasnya lagi kebutuhan akan penghargaan, dan yang paling atas ialah kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang kedua, teori belajar humanisme menurut Rogers. Menurut Rogers, belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran ini melibatkan aspek pikiran serta perasaan peserta didik. Sedangkan belajar yang tidak bermakna ialah terjadi jika dalam proses pembelajaran ini hanya melibatkan aspek pikiran dan tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Nah, menurut Rogers, guru di sini adalah sebagai fasilitator, sehingga guru mempunyai peran untuk merespon perasaan siswa, menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang, lalu berdialog dan berdiskusi dengan siswa, menghargai siswa, serta tersenyum dengan siswa. Yang ketiga, teori belajar humanisme menurut Arthur Combs. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, pengalaman, serta keaktifan siswa dalam proses belajar. Yang mana teori ini cocok diterapkan dalam pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, serta analisis terhadap fenomena sosial. Selanjutnya, indikator ini dikatakan berhasil apabila siswa merasa senang belajar, berinisiatif, yang mana hal tersebut terjadi perubahan pola pikir, perilaku, serta sikap atas kemauan sendiri. Yang ketiga, teori belajar Gestalt. Teori belajar Gestalt ini ialah suatu objek atau sebuah peristiwa tertentu akan dipandang seperti sesuatu yang sudah terorganisir.
Pada teori ini tidak bisa melihat stimulus terpisahkan, tetapi stimulus diatur menjadi pola atau konfigurasi yang bermakna. Tokoh-tokoh pada teori Gestalt. Yang pertama adalah Max Wegener. Max disebut selaku pendiri psikologi Gestalt setelah menemukan penemuan yang diberi nama biphenomenon. Di buku yang berjudul Investigation of Gestalt Theory, Max mengemukakan hukum-hukum Gestalt di dalam buku tersebut. Antara lain adalah hukum kedekatan, hukum ketetapan, dan hukum kesamaan. Yang kedua adalah Kafka. Teori Kafka didasarkan pada gagasan bahwa belajar bisa dijelaskan melalui prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Teori Kafka mengenai belajar antara lain perjalanan waktu berdampak pada pelacakan memori. Perjalanan waktu tidak bisa melemah karena jejak itu disempurnakan untuk mendapatkan lebih banyak Gestalt dan lebih baik dalam ingatan. Yang terakhir adalah dengan latihan yang rutin dapat memperkuat ingatan. Yang ketiga ada Wolfgang Kohler. Hasil dari penelitiannya yang dibukukan dengan buku berjudul The Mentality of Apes menyimpulkan bahwa ketika suatu organisme mengalami suatu masalah akan terjadilah ketidakseimbangan kognitif. Ketidakseimbangan itu akan berlanjut sampai masalah tersebut teratasi. Karena psikologi Gestalt percaya bahwa jika ada ketidakseimbangan kognitif, maka akan merangsang organisme tersebut untuk seimbang. Sekian video penjelasan materi ini dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan referensi serta pengalaman kami dalam menyampaikan materi ini. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hal tersebut menjadi evaluasi bagi kami dalam pembuatan video yang selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.